Bab 12, Pabrik Tua, Bayangan Lama. Udara malam menusuk tulang ketika mobil Budi berhenti di depan gerbang berkarat. Pabrik tua itu berdiri muram di kejauhan, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Dindingnya retak, jendela-jendela pecah, dan udara di sekitarnya dipenuhi debu nostalgia yang getir. Nadia menggenggam tangan Budi dengan erat. "Kamu yakin ini ide bagus?" Budi menatap gedung itu lama, seakan melihat bayangan masa lalunya sendiri. Di tempat inilah semua berawal. Kalau Arman mau aku datang ke sini, maka aku akan menemuinya. Aku nggak bisa lari selamanya. Mereka berdua melangkah masuk. Suara pintu gerbang berderit panjang, seolah mengumumkan kedatangan mereka. Jejak masa lalu, setiap sudut pabrik mengingatkan Budi pada masa mudanya. Dulu ia dan Arman berdiri di sini sebagai rekan kerja biasa, dua pemuda penuh ambisi. Mereka tertawa, bekerja keras, bahkan pernah bermimpi membangun sesuatu bersama. Namun mimpi itu berubah menjadi perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan darah. "Aku bisa merasakan aura aneh di sini," bisik Nadia, memeluk dirinya sendiri. Budi mengangguk. "Itu bukan hanya perasaanmu, Arman sudah menyiapkan sesuatu." Suara dari kegelapan. Langkah mereka terhenti ketika suara tepukan tangan bergema dari kegelapan. Plak, plak, plak. Suara itu lambat, penuh ejekan. Dari balik bayangan muncullah Arman. Penampilannya masih sama elegannya. Jas hitam rapi, senyum dingin yang menghantui. "Selamat datang Budi, dan tentu saja Nadia." Nadia langsung berdiri di depan Budi, instingnya ingin melindungi. "Apa yang kamu ingin dari kami?" Arman tertawa kecil. "Oh, bukan apa-apa, aku hanya ingin memberikanmu kesempatan terakhir untuk berlutut dan mengakui siapa yang lebih kuat." Budi maju selangkah. "Semua bukti yang kau miliki sudah cukup untuk menjatuhkanmu, Arman. Kenapa kamu masih bermain-main?" Arman menatapnya tajam. "Karena ini bukan soal bukti, ini soal siapa yang bertahan hidup lebih lama." Jebakan terbuka. Tiba-tiba lampu sorot menyala dari atas, menyilaukan mata mereka. Dari balik dinding-dinding tua, puluhan anak buah Arman muncul, bersenjata lengkap. Nadia terkejut. "Budi, kita dikepung." Budi mengepalkan tangan. Ia sudah menduganya, tapi tetap saja jantungnya berdegup kencang. Arman membuka tangannya lebar, seperti seorang maestro yang menikmati musiknya. "Kamu lihat, dari dulu sampai sekarang, kamu selalu sendirian, sedangkan aku punya pasukan." Namun Budi tidak gentar. Ia menatap langsung ke mata Arman. "Kamu salah, Arman. Aku tidak sendirian." Nadia menggenggam tangannya erat, berdiri di sampingnya tanpa rasa takut. "Pertarungan kata Arman," suara Budi tegas. "Kamu bisa punya semua anak buah di dunia, tapi kamu tidak pernah bisa memiliki sesuatu yang lebih berharga, kepercayaan." Arman terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kepercayaan? Hanya orang bodoh yang masih percaya pada kata itu. Dunia ini dibangun atas dasar pengkhianatan. Kamu seharusnya tahu itu." Budi melangkah maju meski laras senjata mengarah padanya. "Kalau memang dunia ini penuh pengkhianatan, maka aku akan jadi orang yang berbeda. Dan aku akan memastikan semua kebusukanmu berakhir malam ini." Wajah Arman mengeras. "Kamu benar-benar tidak belajar, Budi. Baiklah, kalau begitu, mari kita selesaikan." Api pertama Arman memberi isyarat dengan tangannya. Beberapa anak buahnya maju, mendekat dengan sikap mengancam. Nadia menahan napas, tubuhnya tegang. Ia tahu mereka tidak punya senjata, tidak punya perlindungan. Tapi tatapan Budi tetap kokoh, seperti batu karang yang dihantam ombak. Saat salah seorang anak buah mendekat, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah belakang pabrik. Ledakan kecil mengguncang lantai, membuat semua orang terhuyung. Asap tebal memenuhi ruangan. Dari balik asap itu, terdengar suara langkah cepat. Arman terbelalak. "Apa?" Budi pun kaget. Siapa itu? Bayangan tak terduga. Siluet seseorang muncul dari balik asap, membawa sesuatu yang tampak seperti senjata rakitan. Sosok itu melangkah maju, lalu suara parau terdengar. "Sudah cukup, Arman, permainanmu selesai." Budi terpaku, jantungnya berhenti sejenak. Suara itu sangat dikenalnya. "Nggak mungkin," bisiknya. Nadia menatapnya bingung. "Budi, siapa itu?" Budi menelan ludah, matanya tak lepas dari siluet tersebut. "Itu Raka."